Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, iki badhe ngrepoti sebentar untuk melaksanakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 pada modul 3 tentang kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, yang mana diharuskan untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di unit kerja dan kepala sekolah yang selain di unit kerja. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, yang pertama Bapak, ini selama Bapak mengampu kepala sekolah bukan mengampu ya, langsung membawa ya, langsung memimpin di SMP 3 Karanganyar, bagaimana mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Oke, kita lihat dulu permasalahannya. Ini data yang ada mungkin UPK. Nah, di sekolah kan kasusnya kasus anak ya. Iya. Ya, data yang ada di UPK kita lihat sebelum mengambil keputusan harus dilihat dulu kasusnya angel atau abot, enteng apa abot, terus ini nanti dampaknya seperti apa ya kalau kita ambil, jadi kita identifikasi dan skala prioritas yang abot didisiki. Nah, yang ringan-ringan mungkin tidak harus saya yang mengambil keputusan, mungkin dari kesiswaan atau juga bisa. Jadi dikategorikan gitu ya, sedang, berat atau ringan dengan permasalahannya misalnya ada beberapa masalah, jadi kita identifikasi. Yang mendesak, yang penting harus kita dahulukan ya. Yang merapati mendesak mungkin bisa kita tandukkan dan tidak harus saya yang menangani. Jadi juga dengan stakeholder yang ada nih Pak. Iya, mungkin bisa balik kelas ya. Nah, tidak harus sampai ke kepala sekolah. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus pada dilema etika, yang mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, kebajikan. Yang jelas ketika kita akan mengambil keputusan, kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kemudian nanti kalau kita ambil langkah seperti ini, hasilnya seperti apa. Terus kalau seperti ini melanggar aturan apa tidak. Ya. Yang ketiga ini yang sangat yang sangat terkait dengan jiwa kemanusiaan, yaitu menggunakan perasaan. Ya, jadi misalnya ada anak yang karena pelanggarannya berat di BK itu sudah Pak, ini dikeluarkan saja. Ya. Namun kan kita selaku kepala sekolah harus melihat kasusnya seperti apa, alurnya sudahkah prosedur dilalui, misalnya dari orang tua dipanggil sekian kali, kemudian ini sudah tanda tangan, kalau terakhir pernyataan bahwa ulangi lagi dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, kita secara aturan itu sudah benar, tapi kita juga bisa minta di keluarga bocah itu terus sekolah pura. Sisi kemanusiaannya itu ya. Iya, terus itu yang terakhir pemerintah itu mewajibkan wajar 9 tahun. Nah, bocah kudu sekolah kan kita. Nah, tugasnya sekolah itu kudu ndandani anak-anak yang mungkin beling, melanggar etika, moral dan seterusnya. Nanti tugas kita seperti itu. Ya, yang terjadi ini perasaan. Iku nek tak tepake anakku dhewe. Iku nek tak ngonokne dadine opo. Jadi pertimbangan seperti itu ketika kita mau ngambil keputusan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu sama nih seperti itu ya. Selanjutnya kita setelah kita lihat per kasus permasalahannya ada, mungkin kita perlu bermusyawarah, minta masukan kepada stakeholder, bisa ke wali kelasnya, guru BK, kesiswaan atau wakil-wakil. Kalau ada permasalahan seperti ini, penanganannya seperti ini, bagaimana masukan dari
semua stakeholder itu. Nah, semua masukan kalau sudah disepakati ini kan menjadi keputusan sudah bisa diterima oleh semua pihak. Secara bersama nih Pak. Iya, secara bersama musyawarah. Ya. Selanjutnya langkah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Yang sangat efektif yaitu tadi kalau itu sudah menjadi keputusan bersama hasil musyawarah, nah ini yang kita jadikan dasar. Ini sangat efektif karena apa? Kalau sudah misalnya ketika akan memvonis anak, orang tua sudah dipanggil, terus guru wali kelas contohnya rapat kenaikan kelas itu sudah kita ambil keputusan sepakat dikeluarkan, itu yang paling efektif. Jadi suara-suara teman-teman semuanya kita jadikan dasar, yang hasil musyawarah itu kita jadikan keputusan. Jadi sudah mufakat bersama gitu ya, sesuai dengan disepakati sesuai dengan peraturan tadi ya. Selanjutnya untuk tantangannya Pak, kalau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu apa Pak tantangannya? Kadang-kadang memang tantangannya itu tidak mesti semua keputusan itu bisa diterima semua pihak. Kadang-kadang misalnya bocah istitoke terus misalnya LSM gitu, dengan LSM itu permasalahan ini anak ini orang misalkan orang duwe ini korban orang tua cerai dan seterusnya. Artinya hal-hal seperti itu kadang-kadang yang menjadi tantangan kita adalah pihak-pihak lain yang kadang-kadang tidak sejalan dengan aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi dari pihak lain yang tidak sepaham. Ini yang menjadi tantangan kita ketika kita mengambil keputusan. Gue nak tangan ini gue diserang LSM orang. Ya, itu. Pihak-pihak dari luar justru ya Pak ya tantangannya untuk meluruskan. Selanjutnya, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilihat itu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kalau masalahnya itu ringan dan bisa istilahnya ditangani hari itu juga, jadi lebih baik diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tapi kalau masalahnya itu agak berat, ya butuh koordinasi dengan orang tua, dengan mungkin dinas, dan seterusnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Kalau secara terjadwal saya tidak punya jadwal karena masalahnya juga tidak sering timbul. Jadi kalau orang yang permasalahan ngapa nggak jadwal kan gitu. Tapi secara rutin ini misalnya di dalam pembinaan ini kita sampaikan tentang cara menangani anak, misalnya dalam briefing atau suatu saat kita koordinasi guru BK, wali kelas, kesiswaan dan makin kita kumpulkan untuk koordinasi terkait dengan cara menangani anak yang paling efektif yang bisa diterima oleh semua pihak. Untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu adakah pihak yang lain bisa membantu Pak? Ya, dukungan dari semua stakeholder itu dukungan. Jadi kalau kolaborasi, ya ini yang namanya diputuskan bareng-bareng, ditangani bareng-bareng ini akan lebih enak. Jadi inilah yang ngenteng-ngentengi lebih mikir ya. Dipikir kalau dipikir orang kan. Pernah dipikir orang kayak. Itu kolaborasi dan mufakat itu. Dari apa yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam menangani kasus terus mengambil keputusan itu Pak? Pembelajaran yang bisa diterima bahwa ketika kita menangani sebuah kasus, kita dasarnya 3 ya. Yang pertama adalah hasilnya nanti seperti apa, yang kedua aturannya seperti apa, yang ketiga nanti kita menggunakan perasaan. Kalau ini nanti kita buat langkah seperti ini
nanti dampaknya seperti apa. Nah, dan satu lagi keputusan bersama, hasil kolaborasi, hasil musyawarah mufakat ini kita jadikan dasar. Untuk terakhir Pak, bagaimana refleksi Bapak dalam memimpin SMP Negeri 3 selama ini tentang masalah-masalah yang dihadapi dan ke depan dalam menangani kasus ini? Refleksi Bapak sendiri sebagai pribadi kepala sekolah di sini. Ya jelas ketika kita menyampaikan informasi yang benar kepada siswa, komunikasi dengan orang tua dan seterusnya, ini saya kira akan meminimalisir suatu permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi ke depan kita akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang di sekolah, kemudian jalin komunikasi dengan pihak lain, mungkin lembaga psikologi, ya. Bahkan kita juga sering menggandeng pihak kepolisian, misalnya pengiriman tentang kenakalan remaja, juga menggandeng kesehatan, mungkin adanya pemeriksaan kesehatan pada anak-anak. Jadi seperti itu. Kesimpulannya ya, untuk ke depan sekolah ini tetap meminta bantuan pertama menjaga hubungan baik ya, menjaga hubungan baik dengan orang tua, orang tua dulu sama pihak-pihak lembaga yang lain. Iya, supaya meminimalisir permasalahan yang ada di sekolah. Sehingga nanti ada kerjasama yang solid ya Pak. Iya. Gitu. Ya, begitu untuk wawancara saya. Bapak, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan waktunya. Saya doakan Bapak sukses ke depannya untuk memimpin sekolah ini dengan baik. Sukses juga untuk penjenengan. Nyuwun ngapunten kalau jawabannya kurang menyasar. Bagus Pak, jawabannya bagus semua. Ini pengalaman saya pertama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.